Halo, ini Albizia dan aku Latansa. Kenapa aku yang ada di sini? Karena hari ini kita kedatangan satu casing yang menurutku menarik. Jadi aku langsung datang ke sini buat ngecek Lianli Lankul 216. Ini adalah casing dengan harga di bawah 1,5 juta. Nah, karena menurutku menarik, mari kita bahas apa aja yang membuat casing ini menjadi menarik dengan fitur-fiturnya bila dibandingkan dengan casing-casing di harga yang serupa. Mari kita ulas. Nah, udah kelihatan ya fisiknya kayak gimana. Sekarang kita mau bahas dari sisi depannya dulu. Casing ini menarik karena di harga segitu kita sudah dikasih sejumlah 3 fan, 2 di depan, 1 di belakang. Yang di depan berukuran 160 mm, jumlahnya ada 2, dikasih warna sesuai dengan warna casingnya. Kalau yang ini warna putih, dikasihnya warna putih. Kalau yang hitam, dikasihnya warna hitam. Kalau yang versi RGB, dikasih fan RGB. Nah, biar kelihatan dan bisa lihat bagaimana kisi-kisinya, kita coba buka dulu yang bagian depannya. Des, tolongin Des. Aduh, no lampu. Udah kelihatan dalemannya ya. Di sini nggak ada dust filter. Jadi langsung dari ini, tutupnya ini, kelihatan kisi-kisinya langsung masuk ke fan. Nggak ada dust filter. Jadi udara akan lebih mudah masuk tanpa ada penghalang selain mesh yang di depan. Lalu untuk fan-nya sendiri, dia bisa dilepas dengan tools. Terus yang di atas ini ada I/O-nya dengan USB Type-A sejumlah 2 biji, USB Type-C sejumlah 1 biji, 3,5 mm audio jack, sayangnya masih dijadiin satu mikrofon dan out. Lalu ada tombol power dan ada tombol reset. Ini yang menyenangkan. Kalau buatku, aku paling kesel itu casing yang nggak ada tombol resetnya. Kali ini ada. Casing modern nggak tombol resetnya, padahal casing dulu ada. Yang lebih unik lagi, di casing ini I/O-nya bisa dipindah dari atas ke sebelah samping. Unik kan? Jadi kalau misal barangkali teman-teman punya casing ini dan mau ditaruh landscape gitu ya, casingnya kayak gini, landscape. Nah, I/O-nya bisa terus sini. Enak. Sekarang kita lanjut dari sisi samping kaca dan dari sisi atasnya. Di sisi kaca, nyopotnya gampang, tinggal thumb screw dilepas. Lalu, nah ini. Dia ada klipnya di sini. Jadi nyopotnya itu nggak ada engselnya. Jadi nggak bakal ketabrak ketika kita misal punya meja yang di sininya ada temboknya. Nyopotnya gampang, gini. Dan ini juga bagusnya dikasih gap di bagian bawah. Bagian bawah ini nggak kaca, jadi ketika kita naruh casingnya di bawah, di lantai keramik misalnya, nggak akan ada kemungkinan ketika kita buka, lalu kacanya nabrak ke keramik, terus pecah. Nah, ini coba. Di bagian atas ini, ada mounting radiator yang support sampai 360 mm. Nyopotnya gampang. Nah, kalau kita mau pasang radiator bisa dipisah. Bisa dipasang dulu di sini, baru dimasukin ke casingnya. Jadi nggak perlu obeng-obengnya gini terus habis itu nabrak VGA-nya di sini, ya kan? Nah, udah kelihatan bagian dalamnya. Kita bakal ganti bahas bagian mounting motherboardnya. Sekarang kita udah masuk ke bagian motherboardnya. Di sini, kalau teman-teman lihat, ada yang unik dari casing ini. Dia punya mounting motherboard untuk di sebelah bawah dan di sebelah atas. Posisinya beda. Kenapa? Nah, bentar. Ini saya coba contohkan ya. Ini mountingnya, spacernya saya pindah dari yang atas ke yang bawah. Nah, kalau yang bawah kayak gini, ini motherboard, ini casing, ini baut, obeng, ya nggak penting ya. Nah, kalau di bawah,
kita jadi bisa ngasih space lebih buat radiator di atas. Kalau radiatornya tebel, idealnya teman-teman bakal pengen pasang motherboard di casing Lian Li LANCOOL 216 di posisi spacer yang bawah. Tapi, kenapa kok ada yang bagian atas? Nah, kalau yang bagian atas itu tujuannya biar kita dapat space di sini. Katakanlah kita punya VGA yang gede, RTX 4090, 4 slot. Kalau terlalu ke bawah, space udara di bawah ini akan lebih sedikit dan mungkin lebih panas. Mungkin loh ya. Tujuannya biar kita bisa ngasih ruang lebih lega buat VGA-nya bisa bernapas. Mekanismenya selain masang copot spacernya apalagi mas? Ini. Di belakang ini ada I/O shield yang perlu dicopot dulu bautnya di kanan. Sorry, kananku apa kananmu ini? Oh ini kiri. Kirinya 2, kanannya 2. Di sini kelihatan yang atas lebih tebal daripada yang bawah. Kalau yang atas lebih tebal berarti naruhnya motherboardnya di bawah. Kalau dibalik, nah jadi kita bisa pakai mode airflow buat VGA-nya tadi. Di sisi sebaliknya yang panel logam, ini toolless, tinggal ditarik aja. Sama juga di atasnya pakai klip kayak gini. Di sini bisa kita lihat ruang manajemen kabel yang sangat-sangat lega. Ini tuh ada sekitar 2 cm ada. 2 cm lebih mungkin ya kalau di sebelah kabelnya sini. Lalu untuk yang gromhead-nya ada 2, yang satu lebih panjang daripada yang satunya. Ini bisa dicopot, dibalik. Barangkali kita pengen yang gromhead-nya yang panjang taruh di bawah bisa. Nanti aja ya, bahas yang lain dulu. Kabelnya di atas ini ada splitter RGB sama splitter fan PWM. Fan PWM ini nanti bisa ke motherboard untuk dikontrol melalui BIOS. Lalu untuk power RGB-nya menggunakan power SATA bisa, menggunakan 3 pin atau 4 pin? Yo, pin RGB pokoknya. RGB deh. ARGB? 3 pin. 3 pin ya? Ya, kita 3 pin, 3 pin. 3 pin ARGB ke motherboard kalau motherboardnya support ARGB. Nah, yang di sini ada mounting 2,5 storage, juga toolless tapi abot. Yes. Swen. Lalu yang di bagian bawah ini ada storage, slotnya ada 2, support buat 3,5 storage. Sisi power supply-nya cukup panjang kok. Nanti bisa ditulis gak di bawah berapa milimeter? Bisa ya? Bisa. Males moco des. Lalu yang buat manajemen kabel ini pakai klip. Jadi kalau misal masukin keluar kabel gini aja. Oh. Kalau yang di sini pakai velcro. Nah, kabel tas sudah nggak zaman, ini 2023. Kabel tas itu bahannya dari plastik. Plastik membunuh penyu. Bayangin kalau misal kabel tas masuk ke hidungnya penyu, sakit, kasihan. Masuk ke bagian PCIe slot, dia bisa dibikin vertikal. Nah vertikal mah dewe. Oh gini. Putar rodeng. Kalau vertikal gini. Nah, bisa dibikin vertikal, tinggal beli kabel PCIe extender sendiri. Yang bawahnya ini juga cukup unik karena bisa dipasang radiator. Teorinya bisa radiator, tapi mungkin terlalu sempit ya kalau misal dikasih radiator ya. Kalau dikasih fan masih bisa. Cek, kok angel. Nah, biar VGA-nya semakin sejuk. Di bawah ini, nah, kalau biasanya casing, PSU covernya itu nggak bisa dilepas, dan masang PSU-nya susah. Masang storage di depannya juga kabelnya susah, karena harus dari satu sisi kan. Di sini bisa dicopot dong. Yeah. Itu pun masih mesh juga. Jadi storage-nya sudah pasti nggak kepanasan. Di bawahnya ini, dust filter buat power supply. Jadi yang ada dust filternya di casing ini cuma di bawah power supply aja. Yang bagian atas nggak ada, depan nggak ada. Kalau mau ngebersihin tinggal dibersihin di meshnya aja. Karena meshnya ini sebenarnya diameternya kecil-kecil kok. 1,25 mili sekitar segitu. Di sisi kabel manajemennya, kita bisa lihat ada banyak jalur. Nggak cuma yang sini. Tapi di sebelah belakangnya dikasih jalur sendiri buat ke arah 4+4 IPS. Dan di bawahnya ini juga dikasih jalur dan dikasih velcro. Jadi kalau misal kita punya audio header, arahin ke sini aja enak. Yang sini luas banget loh. Jadi ini yang buat front panelnya. Ini yang buat power supply-nya, buat 24 pin. Kalau misal kita tutup, bentar, tutupin di.
Nah, ini kita tutup, madepnya gini, bener. Ya, nggak perlu dipaksa, nggak perlu didorong-dorong, cuma selesai. Tinggal ini di thumb screw aja. Oh, nggak ada thumb screw, ding. Kalau yang ini nggak pakai thumb screw, langsung gini tutup aja, beres. Lianli Lancool 216 ini adalah salah satu pilihan casing terbaik di harga bawah 1,5 juta. Harganya tuh sebenarnya mulainya dari 1,3 jutaan sampai 1,5 jutaan tergantung variannya. Untuk yang ini yang varian RGB. Nanti kalau teman-teman bisa nyari yang versi hitam, misal sukanya yang hitam, atau versi putih, misal sukanya yang putih. Untuk fasilitas yang diberikan, wih, kayak hotel ya. Fitur yang diberikan mulai dari fan-nya yang di depan ada 160 mm, jumlahnya ada 2. Dan belakang 140 mm, jumlahnya ada 1. Itu sendiri kalau dihitung-hitung, kalau misal kita beli casing nggak pakai fan, fan-nya itu belinya sendiri mungkin sekitar 200-300 ribuan itu ada loh. Jadi kalau misal secara value, ini cuma 1 jutaan, tapi casingnya fiturnya luar biasa, komplit. Dari mulai airflow, dari mulai manajemen kabel, sampai fan belakang yang udah kayak apa, knalpot ya. Knalpot sendiri ini udah saya sendiri pengen beli sebenarnya. Kalau diinget-inget lagi, pilihan kalau dari Lianli ada Lianli Lancool 3 sebelumnya ya kan. Ada Lianli O11 Dynamic. Memang Lianli ini selalu mengedepankan kualitas build. Jadi waktu kita build ini nggak ada masalah-masalah presisi. Semua baut bisa masuk dengan sempurna. Akan tetapi mungkin ada catatan tersendiri. Di versi putih ini mungkin teman-teman harus agak hati-hati ketika masang bautnya. Karena versi putih ini kalau bautnya kekencengan, barangkali catnya agak luka, lecet. Nanti di sisi bagian baut-bautnya ini, kalau yang Lianli yang versi agak mahal, Lianli O11 gitu ya, itu udah banyak yang tules. Sayangnya di sini masih banyak yang berbasis baut. Jadi mungkin teman-teman butuh beli obeng lagi kalau belum punya obeng. Masuk punya PC nggak punya obeng ya kan? Jadi kalau secara value, kali ini aku bisa bilang secara personal, ini adalah casing terbaik di range harganya. Demikian video review Lianli Lancool 216 dari Albizia Tech. Buat teman-teman yang pengen sama Lianli Lancool 216 ini, barangkali tidak ada duitnya, itu bisa ngikutin giveaway kami yang bisa dicek di deskripsi di bawah. Nah, kali ini sudah selesai semuanya. Saya Latansa balik lagi ke tempat habitat saya, bukan di sini lagi. Semua saya kembalikan ke Mas Mardi Meresahkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.